Saya punya keluarga yang tidak bisa saya tinggal pergi jauh. Saya itu tadinya memang pernah kerja di butik, tapi saya bagian OB. Kadang nggak percaya, saya bisa bikin baju seperti itu dengan background saya yang sekolahnya perikanan, ya. Itu pun saya hanya 1 semester, pernah di bengkel, dan background saya yang cuman kursus 3 kali pertemuan. Ternyata itu bisa kepepet menunjukkan jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oyo Setio atau dipanggil Oyo biasanya. Saya asalnya dari Karangsentul, Purbalingga. Kebetulan kalau profesi saya punya usaha kecil-kecilan rumah jahit. Saya mulai usaha sekitar 2010. Asal mulanya saya itu tadinya memang pernah kerja di butik, tapi saya bagian OB atau bersih-bersih taman, bersih-bersih rumah. Pas waktu jadi OB di butik, guru saya jahit ke butik, bertemu dengan saya. Nah, setelah berapa tahun, kebetulan saya keluar dari butik dan saya posisi di rumah masih menganggur, masih serabutan. Terus ketemu guru saya untuk main ke rumah. Dia yakin percaya bahwa saya bisa jahit, padahal saya sama sekali tidak bisa jahit. Saya itu disuruh main ke rumah. Dia nggak percaya kalau saya nggak bisa jahit. Biar dia yakin saya nggak bisa jahit, saya disuruh main ke rumah. Setelah disuruh main ke rumah, beliaunya ngomong ke saya, "Oyo, saya tahu kamu, saya tahu kualitas kamu. Sekalipun kamu nggak bisa jahit, baju ini dipakai 3 bulan lagi," sambil menunjukkan bahan yang dijelaskan ke saya. "Sekalipun kamu nggak bisa jahit, 1 bulan buat kursus, yang 2 bulan buat jahit kamu, masa iya nggak selesai? Cobalah praktekkan." Itulah kata beliau. Akhirnya berawal dari situ, pulang dari situ, ketemu guru saya pulang terus cari kursusan. Nah, sebenarnya karena background saya pernah di butik, pastikan saya pernah dengar tentang baju, melihat sepintas tentang model. Sebenarnya di kepala saya ada pikiran, tak bikin seperti apa, sudah ada konsep. Tinggal saya bagaimana cara memasaknya istilahnya. Saya tahu bahan dasarnya, saya tahu jadi hasil akhirnya, tapi saya nggak tahu cara memasaknya. Akhirnya saya kursus, kebetulan saya kursus 3 kali pertemuan, guru saya selesai keluar kota, pindah keluar kota. Nah, akhirnya dengan ilmu yang seadanya, saya kursus itu, saya potonglah kain. Karena dilihat timing waktu yang saya takut nggak cukup, akhirnya saya cari temen yang bisa jahit. Akhirnya saya suruh temen yang jahit, saya yang motong. Sebenarnya karena sebuah kepercayaan yang buat saya berani. Ya, takut mengecewakan orang, karena beliaunya begitu yakin, kalaupun nggak enak dipakai nggak apa-apa, kalaupun bagus dipakai ya syukur, saya tahu kamu, makanya saya percaya kamu. Kata-kata itu yang jadi motivasi. Jalan kali ya, jalan kepepet, jalan menuju kepepet, kepepet menuju jalannya, jalan menuju kepepet, itu artinya. Persiapannya awal usaha, yang pasti kan saya kan berawal dari kepepet, jadi saya tidak ada persiapan apapun ya, karena saya kepepet. Tadinya saya sedang main, ketemu guru perikanan saya di jalan, suruh ke rumahnya, akhirnya saya jadi kursus, ya kan? Berarti kan awal mulanya saya tidak ada persiapan apapun di rumah. Setelah itu kursus kan motong kain di rumah. Lah, modal tukang jahit, waktu itu kan modelnya cuma baru 2 potong kain, modelnya kan nggak seberapa. Kebetulan saya punya sedikit uang sisaan lah waktu saya selesai kerja. Jadi saya ya bisa membeli alat yang dibutuhkan, itu bisa ya gitu. Kebetulan kalau di rumah ibu memang punya mesin jahit, itu aja. Jadi persiapannya ya tiba-tiba jadi kursus, itu cari orang buat persiapannya, cari orang yang berikutnya untuk menjadi partner saya, itu saya bingung, karena saya mau nggak mau saya nggak bisa jahit. Tetap saya pasti suatu ketika saya harus jahit sendiri, itu pasti. Saya percaya itu gitu. Yang memotivasi saya usaha yang pasti, jujur mas, jujur aku izin mas, saya punya keluarga
yang tidak bisa saya tinggal pergi jauh. Istilahnya saya pernah dapat tawaran kerja di luar kota dengan ilmu saya yang bisa jahit, bisa masang pahit seperti ini, bisa iseng-iseng desain gambar yang hasilnya bagus. Saya sering ditawarin orang, ditawarin pelanggan saya, "Mas, bikin usaha yuk sama saya." Tapi karena background saya nggak mau kerja. Kalau saya kerja, saya waktu dan tenaga, tentu saya terikat dengan orang lain, berhubung saya punya adik yang nggak bisa ditinggal jauh. Akhirnya saya putuskan saya untuk usaha apapun itu. Saya pernah bikin roti, jualan roti. Ini kebetulan ini jahit, gitu. Pernah jualan di pasar. Terus dipikir-pikir lebih enak waktunya santai di rumah, ya jahit itu. Kepepet menunjukkan jalannya. Ini saya iseng-iseng, saya dari 2010 pas waktu saya serabutan. Pas waktu saya serabutan, saya ketemu guru perikanan saya itu sekitar 2010. Akhirnya baru 2012 saya mencari temen yang bisa jahit, yang mau terajak bantuin saya di rumah. Itu berarti kalau dibilang mau saya punya karyawan berarti 2012. Kalau untuk sekarang, kalau yang stay di sini sekitar 7 ya. Saya lebih seneng, saya beberapa itu kayak semacam kan sudah sampai 7 tahun, 10 tahun. Tentu kan bosen, pengen mandiri, pengen berkembang. Akhirnya mereka semacam untuk bekerja sama dengan saya dibawa pulang. Misalnya ada yang 10 tahun itu 3 anak yang dibawa pulang, gitu. Kalau yang di sini, standby di sini sekitar 7 kayaknya, 7 dengan saya kayaknya, berarti 6. Langganan pertama guru SMK saya itu, selanjutnya kakaknya dia. Nah, yang kebetulan sebenarnya langganan pertama saya guru saya, yang kedua kakaknya lah. Kakaknya inilah yang mengenalkan saya pada dunia usaha jahit. Istilahnya kebetulan kakaknya ini kan pertama dia nun sewu, bapaknya dinas kepolisian. Terus dia sendiri aktif di GOW, aktif di organisasi-organisasi yang akhirnya mengenalkan saya pada pelanggan-pelanggan saya itu. Kalau pelanggan yang paling mengesankan, itu tadinya gini, itu orang kebetulan beliau, saya memperlakukan semua pelanggan sama. Dengan saya seperti ini adanya, rasa santun saya seperti ini. Beliau itu karena bukan orang Jawa, orang NTB. Orang NTB, beliau itu pernah miskomunikasi dengan saya. Jadi benar-benar pelanggan itu harus kita tahu karakternya. Kayak misalnya apakah dia suka gaya yang simple, apakah dia suka gaya yang mewah, atau gaya yang formal atau kasual. Lah waktu itu karena beliau pertama orang NTB, secara komunikasi, dan saya orang Jawa yang dari segi cara berkomunikasi saya masih pakai bahasa Jawa kayak enggih, mboten, nopo, dan beliau terkadang kan tidak paham karena asli orang NTB. Nah, terus akhirnya akhirnya awal pertama itu miskomunikasi. Jadi desain yang saya buat, beliaunya menganggukkan, setuju, saya kira paham. Ternyata pas waktu jadi itu ekspektasinya tidak seperti dalam pemikiran beliau. Akhirnya beliau itu bilang ya, waktu itu bilang, ngomong, ini jelek, ini bukan saya, nggak mau saya pakai. Saya waktu itu sempat shock, sempat bener-bener, aduh, ini gimana ya? Tapi dengan saya yang seorang jasa, ya nggak boleh kecewa, apalagi karena kesalahan komunikasi. Akhirnya saya berusaha untuk memahami karakter beliau. Misalnya saya tanya, ibu yang diinginkan bagaimana, biar saya lebih paham dengan yang ibu inginkan. Nah, akhirnya beliau ngomong matur ya, dengan lebih santai, lebih jelas. Nah, pas hari berikutnya baju jadi, begitu buka pintu, lihat baju yang sedang posisi di boneka seperti ini, beliau langsung, ini bagus, saya pakai, saya tunjukin di keluarga. Terima kasih sekali, karya kamu bagus. Itulah saya kesan yang pertama. Pertama saya jatuh, tapi begitu bagus, diberikan apresiasi yang sangat baik. Dan
Terlebih lagi saya sampai diundang waktu itu acara di Semarang. Saya sempat diundang di Semarang. Nah, kebetulan karena pas hari-hari Semarang saya sakit, saya nggak datang. Tapi beliau pun masih istilahnya sering jahit ke saya. Sampai suatu ketika baju jadi, ditunjukin keluarga bagus lagi, saya diundang ke rumah beliau di Bekasi. Suruh nganter kain ke Bekasi. Zaman dulu sekitar 2012, saya nganter baju ke Bekasi. Hanya 2 potong kain diminta beliau untuk nganter ke Bekasi. Karena saya anak kampung yang belum pernah pergi kemana-mana zaman dulu, naiklah saya dengan travel, pergilah saya pakai travel. Sampailah saya ke Bekasi Selatan nganter baju 2 potong itu. Dan alhamdulillah bertemu dengan beliau, disambut sama keluarga beliau dengan sangat apik. Itu yang berkesan. Konsumen paling jauh Singapura. Saya pindah dinas di Singapura, jadi kirim paket ke Singapura sempat. Terus ada yang Purbalingga dinasnya di Papua, paket Papua gitu. Tapi kalau nganter paling jauh saya ke Bekasi. Kalau yang amazing, saya bikin baju-baju seperti ini, gaun, ya. Jadi kadang saya sendiri nggak percaya saya bisa bikin baju seperti itu. Artinya baju itu benar-benar baju yang butuh ketelatenan waktu, ketelatenan ide pemikiran, dan ketelatenan misalnya waktu berarti tidak sebentar. Ketelatenan ide dan pemikiran berarti yang tadinya misalnya dipikir 2 minggu ternyata salah, bisa sampai 2 minggu lebih, itu waktu ya. Terus ketelatenan pemikiran misalnya saya kira sudah bagus tapi tak lihat dia jelek, dibongkar lagi, dibuat bikin lagi. Itu baju-baju yang seperti itu yang membuat saya kadang nggak percaya saya bisa bikin baju seperti itu dengan background saya yang sekolahnya perikanan, ya. Itu pun saya hanya 1 semester. Terus dengan background saya yang pernah di bengkel dan background saya yang cuman kursus 3 kali pertemuan, ternyata itu bisa. Kiat-kiatnya yang pasti jangan pernah puas dengan satu pemikiran. Ide itu terus berkembang, ide itu terus mengalir. Kayak zaman dulu mungkin kebaya hanya pakem seperti itu, bisa dibilang klasik ya. Tapi kalau kita berani mengeluarkan ide, bisa mengeluarkan ide dari pemikiran kita, rajin membaca, rajin melihat-lihat, pasti ide kita akan berkembang. Dan pada akhirnya jadilah pribadi yang punya karya yang dicari, karena itulah yang laku dijual gitu. Saya kebanyakan dari Pinterest, cari di Google. Terus kadang saya suka melihat sesuatu yang natural, kayak misalnya gini. Kalau saya melihat kebaya itu biasanya sosok dari kebaya itu keanggunan sebuah perempuan, ya. Kalau tentang modern warna, saya malah lihatnya itu dari alam. Misalnya saya lihat burung misalnya warnanya kuning sama hitam. Nah, saya akhirnya membuat kebaya kuning dimotif sama hitam, misalnya seperti itu. Ada contoh di sini kebaya hitam sama kuning. Itu inspirasi, lihat burung misalnya kuning sama hitam kombinasi bagus. Komposisinya misalnya 30% sama 70%. Saya mengaplikasikan di kebaya saya 30% hitam, 70-nya kuning, dilihat bagus seperti itu. Seorang seniman, satu hal yang paling sangat sulit, jangan sampai seorang itu meniru ya. Kita kan kita jualan karya, jualan jasa. Jangan sampai kita itu niru lah ya, karena niru itu kesannya saru lah ya, kita nggak menghormati. Kalau saya pribadi punya prinsip wanti-wanti, jangan sampai niru itu 100%. Nanti artinya apa? Justru malah ilmu kita nggak berkembang. Tapi kalau dengan mirip, kita punya ide lain yang mungkin bisa ditambahkan menjadi karya yang apik, yang bagus,
Kenapa enggak ilmu kita dipakai, ide kita dipakai daripada hanya sebatas meniru. Ilmu itu kan terus berkembang, ya. Jadi memulailah sesuatu dari yang mudah. Saya bikin gaun juga istilahnya belum lama bisa dibilang. Kalau perkembangan baju-baju saya pertama ya yang standar-standar banget. Baju-baju yang biasa. Cuman karena ilmu terus berkembang, usia berkembang, usia bertambah, kan pasti punya pendalaman karakter, mau lari konsepnya baju yang kayak bagaimana. Ya, kalau lihat karya-karya saya yang pertama ya baju-baju yang biasa banget, mungkin semua orang bisa dengan mudah mengerjakan waktu yang sebentar, tapi ya itu istilahnya karena mungkin dulu ilmunya baru sedikit, ya karyanya ya masih yang biasa banget. Step by stepnya yaitu nanti dengan sendirinya waktu ilmu makin bertambah pasti kan bisa mengerjakan yang lebih tidak biasa. Kalau Benayu itu customer saya ya, pelanggan saya itu, image saya itu Benayu itu baju perempuan. Padahal tadinya itu saya itu baju cowok, baju laki-laki, kemeja. Cuman memang saya kan kursus cuman 3 kali pertemuan, dan itu cuman diajari kebaya, rok, dan baju atasan wanita. Memang saya berarti judulnya kan belum pernah membuat baju laki-laki atau kayak celana, belum pernah membuat baju celana. Jadi image saya di masyarakat dikenalnya Oyo, Benayu, pasti baju cewek, baju kebaya. Jadi settingannya kalau kebaya, baju cewek yang tidak biasa, atau sebenarnya bukan tidak biasa ya, sebenarnya itu ada perbedaan sedikit dari saya baju-baju kampung. Kalau baju-baju kampung kan mungkin detailnya tidak terlalu ribet. Kalau saya mau main payet, mau main bordir, mungkin itu detail baju saya itu yang lebih spesifik, itu ada ketelatenan payet seperti ini, atau mungkin bordir, atau mungkin seni tempel bordir seperti itu. Tempel-tempel, artinya ada sisi spesifik yang mengesankan ciri khasnya, itu ada payet-payetnya, ada gaya tempelan, bukan cuma potongan lurus kebaya di kampung gitu loh. Alhamdulillah saya itu orangnya tidak menspesialkan siapapun. Kalau alhamdulillah, karena baju-baju seperti ini, baju-baju ini kan baju-baju yang bisa dibilang ada harganya lah ya. Jadi akhirnya pelanggan saya lebih banyak menengah ke atas. Ya ibu-ibu, ya ibu-ibu sosial, pelita boleh lah kayak gitu. Kalau baju saya, kebaya, itu saya minimal itu 150. Itu dengan model yang biasa istilahnya. Kalau makin ada payetnya permata, mutiara, ya pasti harga makin naik. Ya, harga pasti makin naik. Kalau untuk harga, jadi kalau harga budgeting saya itu sesuaikan. Mau budgetnya mau biasa ya harganya biasa, mau model yang bagus ya harganya bagus, atau yang bagus harganya biasa pun bisa kita cari budgeting di tengah-tengahnya. Misalnya mau harga bagus, mau baju bagus tapi harganya biasa, nanti bisa kita rembuk. Ataukah mungkin nggak terlalu banyak aksesorisnya kayak pernak-pernik payet, mutiara, atau bahan dasar yang jangan terlalu bagus, jadi bisa menekan budgetnya nanti. Seperti itu. Ya saya bikin baju yang harga 35.000 ya ada, harga yang sampai 7 juta ya ada sepotong. Seperti itu. 35.000 misalnya itu hanya membuat baju anak kecil, misalnya kemeja anak kecil, misalnya, atau rok dewasa pun ada yang dimulai dari 50.000 ya ada. Ya harga yang 7 juta itu ya yang gaun-gaun yang seperti ini, payetnya mungkin hampir sekilo 2 kilo payetnya, itu yang 7 juta. Tapi kalau rata-rata baju saya ya paling masih hitungan satu stylenya itu masih hitungan di bawah 500 lah, masih seperti itu. Untuk kebaya, untuk rok masih hitungan tuh ringnya di angka itu 500, 750 itu ring saya gitu. Kalau sudah 1,5 sama 2 juta, 3 juta berarti itu hitungan yang sudah
bisa dibilang mungkin saya pede ketika itu disejajarkan dengan baju-baju dari majalah, baju-baju dari Google, mungkin seperti itu. Gitu. Yang pasti faktor keberuntungan itu pasti ya, tapi pendukung faktor keberuntungan itu kan pasti ada doa orang tua, doanya istri, teman-teman yang baik, dan pasti kembali lagi kepada diri kita. Misalnya kalau ini kan sebuah jasa, kalau pelayanan kita, kualitas kita baik, ya insya Allah hasilnya juga akan baik. Seperti itu. Di rumah ibu saya di Karangsetul. Saya kan ibaratnya dulu belum nikah, masih ikut orang tua. Saya iseng-iseng minta ke ibu saya, kebetulan kan ada ruangan kecil sedikit, kayak lorong lah ya, kayak tempat jemuran. Saya minta dibikin untuk ibu. Bu, Ma, saya panggilnya, Ma, mau buat tempat jahitan lah ya, Mak, dibangun sedikit. Luas berapa meter? 2 meter kali 2 meter. Tadinya sama sekali nggak pakai itu, jadi ruang tamu. Terus karena makin saya punya modal, berkembang, ditawarin pinjaman di bank, akhirnya saya buat ruangan ukuran 2 meter kali 6 meter kalau nggak salah. Itu dengan posisi saya baru berani cari temen untuk bantuin saya jahit, gitu. Tadinya setelah saya rumah tangga pun saya masih di rumah ibu. Tapi namanya sudah rumah tangga, apalagi saya bawa istri saya. Kadang juga tidur nginep di rumah saya lah ya, istilahnya. Istri saya kan istilahnya bagian dari keluarga saya. Kadang karyawan sampai lembur, sampai malam kan saya merasa nggak enak sama keluarga saya. Apalagi beberapa adik saya kan kebetulan kerja di luar kota, kayak di Purwokerto. Itu kalau misalnya dia pulang ke rumah, tentu kan pengennya istirahat, pengennya masuk kamar istirahat, atau istirahat di rumah lah. Tapi dengan dia pulang, posisi rumah saya masih buat kerja, dengar suara mesin, kan mungkin dia terganggu, yang pasti tidak nyaman, nggak kayak istirahat. Jadi akhirnya saya putuskan untuk saya pindah. Saya prihatin lah ya, saya istilahnya cari cicilan perumahan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah bisa pindah. Saya bawa semua, rumah produksinya saya pindah ke sini. Seperti itu. Saya pindah di perumahan Citra Perwira Karangjambe di Blok A 16 ya. Tadinya sempat pelanggan saya yang di kota-kota itu, Mas jauh lah Mas, jauh. Sempat banyak yang ngeluh. Tapi saya percaya, dimanapun tempatnya, rezeki tidak mungkin tertukar. Nah, akhirnya apalagi dengan sekarang ada sosial media, ada Google Map. Saya coba jelasin kalau di Karangjambe, di perumahan, kelebihannya parkirnya udah nggak susah. Dulu kalau mobil kan Nun Sewu nggak bisa masuk depan rumah saya, tapi kalau parkir agak susah karena tempatnya parkirnya yang halaman saya yang kecil, agak egas-ekos lah ya. Kalau untuk belok, untuk balik paling kadang muter. Saya bilang kalau di perumahan parkir mudah, balik pun mudah gitu. Sebenarnya saya itu tadinya iseng-iseng. Saya memang pengen cari perumahan, pengen cari tempat buat pindah karena sudah ketidaknyamanan adik keluarga saya ketika saya lembur sampai malam ya. Terus kebetulan saya lihat brosur selebaran, terdatangin. Kebetulan waktu itu saya lagi posisi, bisa dibilang saya lagi semrawut, lagi banyak pesanan gaun ya. Kebetulan marketingnya itu ya mau ngurusin sendiri, mau datang ke tempat saya, mau ngurusin checking ini checking itu sendiri. Dan bener-bener saya itu dari proses saya datang sekali ke kantor, terus beliaunya itu minta foto KTP saya, minta bukti buku tabungan saya, itu malah nggak ketemu saya. Yang saya sendiri dalam artian tidak terlalu optimis apakah saya digolkan. Dan pada akhirnya deal diambil, dan insya Allah ya saya mencoba
menjaga amanah. Inilah ya istilahnya, wong saya urusannya bermudah ya, saya jangan mempersulit. Kalau misalnya kayak cicilan jangan telat dan lain-lain, itu misalnya. Kualitas saya kira ya sudah bagus lah, karena berdasarkan pengalaman saya yang niatnya ngambil perumahan dengan kualitas seperti itu, pelayanan seperti itu, ini menurut saya ya jauh lebih bagus. Apalagi nilai plusnya itu pelayanan yang mudah, dipermudahkan, ya itu menjadi nilai plus menurut saya. Oke, karena waktu itu kan gini, saya sudah berumah tangga, ya. Saya sih sekarang pun masih sering belum selalu standby tinggal di sini lah ya. Cuman karena harapan saya ketika saya punya rumah, tentu seperti apapun rumah kan lebih luas daripada kios. Pikirnya saya ketika saya punya rumah, bisa buat usaha, pasti lebih luas dari kios. Pasti ada tempat sisa bisa buat tempat tidur. Gitu. Terus, dan saya juga karena istilahnya sudah punya relasi yang cukup banyak, ya insya Allah dengan PD-nya saya ngambil perumahan, nggak takut kehilangan pelanggan lah ya, karena punya quality, punya pelayanan yang insya Allah bagus lah ya. Nah insya Allah pelanggan juga pasti ya mau mencari, tidak harus di pinggir kios, di pinggir jalan yang kayak iklan setiap hari karena orang tahu di pinggir jalan. Saya kan bisa dibilang di dalam perumahan, jadi hanya benar-benar dari mulut ke mulut gitu, dari pelanggan by pelanggan, yang akhirnya tetap sampailah juga ke rumah saya di perumahan. Suka dukanya kadang namanya jasa kan pelayanan ya. Pelayanan itu kadang kalau sudah deket banget ataupun saya memperlakukan orang sama ya, artinya saya tuh kalau sama orang tuh kalau misalnya banyak rasa yang nggak enakan, misalnya Mas minta dong jadi 2 hari jadi buat acara ini penting Mas, tolongin saya. Nah saya tuh orangnya nggak enakan. Akhirnya pernah di titik saya itu sama adik saya itu bisa dibilang itu hampir tidak tidur untuk kayak semacam 2 hari kayak jadi seperti ini. Ketika baju itu harus jadi, posisi saya ngantuk, saya tuh membangunkan adik saya, Mbak saya udah ngantuk, tolong lanjutkan. Jadi saya bisa tidur. Terus ketika adik saya sudah ngantuk, Mas aku udah ngantuk, gantian kamu yang bangun, kamu jahit melanjutkan. Itu mungkin suka dukanya. Saya pernah itu jadi baju dipakai besok pagi, tapi baru diantarnya kemarin paginya. Tapi baju itu baju gaun, baju kebaya yang berpayet, harus dipakai dalam waktu bisa dibilang nggak sampai 2 hari lah. Saya seharian itu yang tidak tidur. Saya sama adik saya rolling waktu. Mungkin itu pengalaman saya bilang nggak tidur itu loh. Nah gitu. Dimain pelanggan ya pernah, pastinya namanya jasa pernah. Tapi kalau tentang timing waktu, alhamdulillah saya nggak pernah, karena saya orangnya bener-bener jasa itu dipegang dari omongannya, timing tanggal waktu tepat, ketepatan tanggalnya. Jadi saya lebih dulu bukan dimarahin ya, mungkin kebetulan dulu orang Papua membuat baju ke saya gambar desain ABCD, beliaunya setuju. Ternyata sampai hari H tanggal baju diambil, beliaunya itu miskomunikasi. Nah miskomunikasi, jadi beliaunya protes, Mas kok jadinya begini, Mas kok jadinya begitu. Terus saya jelaskan ABCD-nya. Kebetulan beliau itu pas waktu pengambilan itu sama putranya yang sedang kuliah di Purwokerto. Akhirnya putranya itu melihat, oh ya, Ma ini bajunya memang modelnya seperti itu, menjelaskan ke ibunya. Dan disitulah akhirnya sang ibu itu paham, akhirnya menjadi langganan. Jadi bukan kata tepat dimarahi sih, tapi lebih ke miskomunikasi. Jadi sempat ada perkataan yang kurang mengenakan lah ya. Tapi terbukti dengan beliau menjadi pelanggan, setelah pindah ke
itu masih di Nasi Purbalingga, jadi pelanggan. Terus beliau pamitan pindah lagi di, kalau nggak salah di Jawa Barat juga pamitan. Artinya bahwa ada kesan yang tadinya tidak enak menjadi kesan yang baik gitu, karena dipamiti seperti itu. Apalagi yang dulu juga NTB, sempat saya sampai disuruh main ke Bekasi, disuruh main saudara ke Semarang, seperti itu. Sukanya, saya kan seorang tukang jahit, bisa dibilang seorang seni lah ya, seniman baju ya. Titik tertinggi seorang seniman itu ketika karyanya menjadi apik ketika dikenakan oleh si pemakainya. Jadi si pemakainya merasa menjadi lebih apik, menjadi lebih indah, apalagi berapresiasi, "Mas, makasih bajunya bagus." Itulah titik kepuasan saya sebagai seorang seni. Berarti ilmu saya itu mengena untuk dia. Saya Oyo dari Penayu Rumah Jahit Purbalingga. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.